Ya, betul ya? Tangan misalnya, tangan ini untuk apa? Untuk menarik misalnya, ya. Kok nggak bisa untuk melakukan menarik tadi? Berarti ada yang salah dengan tangannya, betul? Mata, apa pekerjaan mata? Untuk melihat, ya kan? Kemudian kok tidak bisa secara maksimal melihat? Berarti ada sesuatu, berarti ada sakit di matanya, betul kan? Semuanya seperti itu. Anggota tubuh ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk memiliki tugasnya masing-masing. Termasuk yang namanya lidah dan yang namanya hati. Kalau lidah semua sudah paham ya. Apa kerjaannya lidah? Apa? Ngomongin orang. Ya, itu warna-warninya, ya kan? Mengucap dan mengecap, ya kan? Mengucap dan mengecap. Itu tugasnya lidah. Hati, apa tugasnya hati? Coba. Hati itu nggak kelihatan, ya kan? Kalau mengecap lidah, mengucap kelihatan, kedengaran. Ya. Kalau tugasnya hati tidak kelihatan. Di antara tugas hati itu apa? Berilmu. Otak itu yang berilmu tidak. Sejatinya otak itu hanya apa? Menerima. Tetapi inti dari pengetahuan itu masuknya di mana? Di hati. Makanya kan al-ilmu fis sudur, ya kan? Yang namanya ilmu itu ada di dalam dada. Maka pekerjaan hati itu adalah mengetahui di antaranya. Kemudian bijak. Ada yang bisa menggambarkan bijak kayak apa bentuknya? Tidak ada. Ya kan? Kemudian di antara tugas hati apa? Cinta. Ya tidak? Cinta dan benci itu kan pekerjaannya hati, ya kan? Kelihatan apa tidak? Oh, ini yang namanya cinta, oh ini yang namanya benci. Secara zatnya tidak kelihatan cinta itu kayak apa, benci itu kayak apa. Lebih spesifik lagi ketika kita berbicara tentang hati seorang mukmin, masing-masing kita ini, maka menjadi salah satu tugas hati kita adalah mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah artinya mengesampingkan cinta kepada yang lainnya. Berarti syahwat kita ini kita kesampingkan. Artinya kalau kita dinyatakan atau menyatakan cinta kepada Allah, maka indikatornya apa? Rajin ibadahnya, ya kan? Kemudian rajin amal solehnya rajin, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika orang kok tidak terlihat dia itu ibadah, nggak pernah sholat, ya, apalagi berjamaah, sholat aja tidak pernah, ya. Kemudian juga tidak berpuasa, maka pertanyaannya di situ, sehatkah hatinya? Karena ketika dia mengatakan sehat hati saya, maka harusnya dia berpuasa. Karena puasa adalah salah satu indikator hatinya itu sehat. Ya. Kenapa? Karena tugas hati dia sedang melaksanakan tugasnya apa itu? Mahabbatullah. Maka ketika ada satu saja indikator itu tidak ada, berarti hati tersebut sedang sakit.
hati itu adalah pusatnya suka dan duka. Ya. Jadi kalau hatinya lagi suka, ya anggota tubuh yang lainnya suka. Kalau hatinya sedang gundah gulana, maka anggota tubuh yang lainnya juga ikut-ikutan. Coba kita perhatikan, kalau kita sedang enggak mood istilahnya ya, sedang enggak enak perasaan kita, kan kita mau ngapa-ngapain mesti males-malesan ya kan. Kadang juga melakukan sesuatu yang biasanya sempurna, kok salah lagi. Kenapa? Karena di sini. Makanya betul sekali tadi dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, sesungguhnya di dalam tubuh ini ada mudghah, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia itu baik, benar, maka semua anggota yang lainnya, anggota badan yang lainnya dia akan benar. Wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau dia rusak, maka yang lainnya juga ikut rusak. Anggota jasad yang lainnya, anggota badan yang lainnya juga ikut rusak. Ala wa hiyal qalbu. Maka inilah yang dinamakan apa? Al-qalb. Terserah nanti terjemahkannya jantung atau hati. Saudara gitu aja ya, dada. Itu. Dari sini menunjukkan bahwa baik tidaknya amalan seorang hamba yang dilakukan oleh seluruh anggota badan ini tergantung kepada baik tidaknya hati yang dia miliki. Makanya Rasulullah SAW itu kan mengajarkan kepada kita ya, dan menganjurkan kepada kita untuk sering-sering ini minta seperti ini, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala din, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Kenapa? Karena hati ini sangat penting ternyata dalam kehidupan. Sedikit membahas tentang kenapa sih dinamakan qalbun. Ya. Bahasa Arabnya itu kan al-qalbu atau qalbun. Kalau pakai al berarti al-qalbu, kalau nggak pakai al alif lam ya qalbun, sama. Artinya sama. Menurut Ibnu Qayyim bahwa hati itu atau al-qalbu itu dinamakan qalbun. Kenapa? Karena dia yataqallab min hin ila hin. Karena yang namanya hati atau apalah tadi itu ya jantung, itu yataqallab, bolak-balik. Ya. Kadang begini, kadang begitu. Kadang senang, kadang nggak senang, ya, seperti itu. Yataqallab, bisa diperhatikan kata-kata yataqallab itu artinya bolak-balik. Nah, maka jadilah serapan. Ya. Yataqallab diambil dari kata qalbun. Intinya bahwa anggota tubuh yang ini memang sifatnya adalah tidak tentu. Bahkan di permasalahan iman, al-imanu yazidu wa yanqusu. Itu ada di mana? Di sini. Ya kan? Ada di sini. Kadang nambah ya kadang berkurang. Inilah qalbun. Inilah hati kita atau jantung. Inilah dada kita. Maka hati yang saleh adalah hati yang sehat. Hati yang mana pada hari kiamat itu tidak ada sesuatu apapun yang paling berharga kecuali ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi
sehebat apapun keturunannya, sekaya apapun harta yang dimilikinya, la yanfa. Apa satu-satunya yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ketika ada orang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, selamat, sehat. Ini penting berarti ya. Bekal kita satu-satunya sebetulnya adalah qalbun salim. Loh, sholat bagaimana Ustaz? Yang ini bagaimana? Ibadah yang ini bagaimana? Ibadah itu semua ada di dalam qalbun salim. Kita mau dari A sampai Z lakukan ibadah, tapi qalbunnya tidak salim, tidak akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Contoh misalnya sholat subuh 2 rakaat, ya kita pengen pahala lebih, dilaksanakan 4 rakaat. Misal, ya ibadah bukan ibadah, baik tidak, nampaknya baik karena rakaatnya lebih banyak, ya kan? Tapi apakah sudah sesuai? Ya belum, ya kan? Atau sholat rajin, puasanya rajin, ternyata dalam rangka pamer, ya. Hatinya nggak sehat. Yang pertama tadi hatinya nggak sehat, tidak bisa menerima ajaran Rasul. Yang kedua hatinya nggak sehat, kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat ikhlas. Mau sehebat apapun itu kegiatan ibadahnya, sebanyak apapun kuantitasnya, tapi kualitasnya lempem, tidak akan bernilai ibadah. Makanya illa man atallaha biqalbin salim. Nah, makanya ini penting qalbun salim. Nanti ininya diganti qalbun salim. Pengajiannya qalbun salim. Ya Allah, ya. Bercanda aja. Maksudnya itu kan kita memberikan apa, kadang-kadang kan pengennya kan apa yang kita cita-citakan, ya. Nah, jelas di sini dari ayat ini apa yang bermanfaat ketika kita mati dan menghadap Allah adalah qalbun salim. Makanya ya, siapapun dari kita mungkin nanti kalau memiliki kegiatan yang sama atau apalah ya, kegiatan sosial yang lainnya bolehlah disebut qalbun salim. Doa ya, semoga apa yang dilakukan itu memang mengantarkan kita semua kepada qalbun salim. Enggak usah diganti Pak. Baik. Nah, para ulama itu membagi hati itu menjadi 3 ternyata. Yang pertama tadi qalbun salim yang sehat. Yang kedua qalbun mayit, hati yang mati. Yang ketiga qalbun marid, hati yang sakit. Kalau qalbun salim ya jelas lah ya. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim? Jadi kalau qalbun salim itu sama, ya cuma satu intinya, bagaimana dia itu ikhlas, tauhid, itu qalbun salim. Semua yang dia lakukan itu muaranya kepada tauhid. Makanya para ulama itu memunculkan 2 pertanyaan untuk mengevaluasi. Artinya untuk kita mengevaluasi diri kita. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan qalbun salim. Kalau seandainya kita mengatakan saya qalbun salim ini, saya sehat-sehat saja ini, alhamdulillah sholat saya rajin, puasa saya juga rajin dan seterusnya, maka perlu ini menjadikan 2 pertanyaan ini sebagai apa? Bahan evaluasi. Pertanyaan pertama, apakah kewajiban yang kamu laksanakan itu dalam rangka kamu mengharap ridho Allah atau dalam rangka
ada kebutuhanmu secara pribadi? Ini dua pertanyaan ini untuk kita introspeksi diri kita. Pertanyaan yang kedua, tentunya kalau tadi pertanyaan yang pertama tentang bagaimana kita mampu berbuat ikhlas di dalam ibadah, maka pertanyaan yang kedua adalah apa? Syarat diterimanya amal apa yang kedua? Mutaba'atur Rasul. Maka pertanyaan yang berikutnya apa? Apakah yang kita sudah lakukan dari ibadah-ibadah tersebut sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Silakan dijawab, silakan dievaluasi itu. Bahkan sampai yang sekarang di dalam kita sedang laksanakan ini, kajian kita pada pagi hari ini, sudahkah dua itu ada? Atau yang sekarang kita sedang lewati bersama bulan Ramadan, berpuasa? Dua pertanyaan itu sering-sering kita munculkan dalam rangka apa? Kita bermuhasabah. Ini qalbun salim. Artinya ketika semua kegiatan, kewajiban yang kita lakukan ini sumbernya hanya satu, yaitu tauhidullah fil ibadah, ifradullah fil ibadah, mengesahkan Allah di dalam ibadah yang kita lakukan. Satu indikator qalbun salim kita sudah dapat. Kemudian ketika semua yang kita lakukan itu berdasarkan tuntunan dari Rasulullah SAW, maka indikator yang kedua juga kita sudah dapat. Ini sederhana sebetulnya ya. Pembahasan ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita dapatkan, bahkan kita sudah hafal. Mungkin masing-masing dari yang hadir ini kalau ditanya mesti bisa menjawab. Kenapa? Ini ringan ketika diucapkan. Tapi subhanallah, coba kita introspeksi, kita evaluasi. Mungkin jangankan mengevaluasi, jangankan sampai kepada hasil evaluasi, untuk mengevaluasinya saja kita tidak mampu. Ya tidak. Coba tanya kepada diri masing-masing, sudahkah hari ini kita bertanya tentang amalan-amalan kita dengan dua pertanyaan tadi? Tidak usah dijawab, silahkan dijawab masing-masing. Bisa jadi jangankan kita mendapatkan hasil dari evaluasi itu, tapi mengevaluasinya sendiri kita tidak melakukan. Pede aja, pokoknya penting ibadah. Ya. Padahal kualitas yang diutamakan, bukan berarti kuantitas tidak ya. Kuantitas tetap ya. Kuantitas itu tetap kita upayakan, tetapi kualitas itu yang lebih penting untuk diusahakan. Makanya para ulama mengatakan itu ya. Jadi kalau pengen qalbunnya sehat, dadanya sehat, jantung atau hatinya sehat, maka ya dua ini ya, penuhi hatimu dengan tauhid ya, dan penuhi hatimu dengan cita-cita kamu mengikuti Rasulullah SAW dan lakukan itu. Dua. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata kalau ada qalbun salim, ada qalbun mayyit. Apa itu qalbun mayyit? Hati yang mati. Loh, hati mati kalau tidak hidup orangnya. Nah, ya. Jantung kalau nggak berdetak orang mati kan? Nah, maksudnya bukan tidak berdetak, dia berdetak, tetapi dia secara maknawi dia itu mati. Ini yang bagaimana? Ini hatinya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hatinya orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah. Hatinya orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Bagaimana dia mau beribadah selama dia tidak cinta? Tentunya
sesungguhnya berarti orang ini lebih cinta kepada selain Allah. Dia lebih cinta kepada syahwatnya. Maka barangkali yang perlu hati-hati juga ketika kita berbuka puasa gitu ya. Semua makanan ada itu. Semua makanan ada. Subhanallah. Kira-kira kita mau makan semua itu? Ya kalau mampu nggak apa-apa. Ya kan? Kalau mampu nggak apa-apa. Tetapi ingat, masih ada kegiatan yang lainnya. Saat itu Anda mampu, tetapi ketika Anda melakukan ibadah yang lainnya, Anda terganggu gara-gara makan banyak. Maka ini tadi ya, kita perlu berhati-hati. Bukan berarti orang yang seperti ini hatinya mati, tidak ya. Karena dia terlalu mengedepankan syahwatnya, tidak ya. Tapi mengedepankan syahwat ya, itu merupakan salah satu pintu matinya hati. Kenapa? Ketika sudah mengedepankan syahwat, maka yang lainnya tutup mata. Kalah semua itu. Karena memang manusia itu ketika syahwatnya itu yang dikedepankan, ya memang seperti itulah manusia. Makanya ada ayat yang nafsu ta'ammaratun bisu. Hati diri ini atau jiwa ini memang kecenderungannya itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Mengikut syahwat, meninggalkan yang lainnya. Nah, dan insya Allah Ta'ala, insya Allah ya, dan semuanya yang hadir ini tidak ada yang hatinya mayit, tidak ada yang hatinya mati, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga al-qalbul marid, hati yang sakit. Jadi ini sehat enggak, tapi mati juga enggak. Nah, maka mungkin menjadi pertanyaan kita bersama, supaya hati kita itu sehat bagaimana? Supaya jantung kita sehat bagaimana? Banyak olahraga. Iya. Apa istilahnya itu? Olahraga yang menyehatkan jantung itu kardio ya. Kardio. Banyak olahraga, lari-lari, badminton itu kardio. Betul itu, jantung kita sehat. Tetapi belum maknawi. Yang maknawi, yang sehat yang tadi. Dan itulah hakikat dari sehatnya jantung atau sehatnya hati atau sehatnya dada kita. Maka para ulama merumuskan dan menganjurkan, kalau tidak boleh dikatakan itu merupakan perintah ya, karena yang memerintah Allah dan Rasulnya. Dan rumusan para ulama itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, agar hati kita itu bisa sehat, bisa hidup dengan baik, maka dikatakan oleh para ulama, wa min asbabi hayatil qulubi, dan di antara sebab-sebab hidupnya hati adalah al-iqbal 'ala wa tilawatu kitabihi wa tadabburuhu wal istighalu bi dzikrihi. Dalam rangka kita menghidupkan, mengarah kepada sehatnya hati, maka di antara kiatnya adalah al-iqbal 'ala Allah. Apa itu al-iqbal 'ala Allah? Al-iqbal itu menghadap Allah. Pokoknya Allah, semuanya timbangannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak berhenti sampai di situ, juga membaca kitabnya yaitu Al-Quran, mentadaburi kitabnya. Semoga upaya kita pada hari ini dalam rangka bertadabur terhadap ayat-ayat Allah. Dalam
dalam rangka untuk menghidupkan hati kita. Wal-istighfar bidzikrihi, dan sibuk dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Ramadan ini, mumpung bulan Ramadan. Zikir yang paling utama tentunya adalah membaca Al-Qur'an. Itu zikir yang paling utama, membaca Al-Qur'an. Maka perbanyak itu di bulan Ramadan. Perbanyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita cermati ayat ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman sesungguhnya mereka adalah siapa? Adalah mereka orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah itu disebutkan, hatinya bergetar. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuh, ketika diperdengarkan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, maka akan menambah keimanan mereka. Sudahkah kita seperti ini? Maka kalau belum, mari kita berupaya untuk menjadi golongan al-mu'minun yang hakiki. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka yatawakkalun, mereka bertawakal. Konsepnya adalah seperti guru. Yaitu himasan wa yaruhu biqanan. Burung itu keluar sangkar di pagi hari, perutnya kosong. Tapi kemudian apa yang digambarkan oleh Rasulullah, kemudian ketika sore harinya pulang sudah penuh perutnya. Itu konsep tawakal. Ada yang diupayakan meskipun pada akhirnya tetap harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jangan perhatikan burung, apa kerjaannya burung? Apakah ada insinyur burung? Tidak ada. Apa ada kerja kantoran burung itu? Coba lihat kantor yang terdekat di sini apa? Kantor apa itu? PLN mungkin ada nggak di situ burung? Jadi boleh PLN? Tidak ada. Sampai pun mungkin teman-teman kita yang bekerja di dinas kebersihan misalnya, tidak ada burung itu yang bekerja seperti mereka. Tapi sebetulnya mereka bisa hidup. Inilah konsep tawakal. Dari mana kita bisa memahami bahwasanya yang namanya tawakal itu butuh usaha? Ini burung, kita diajari sama burung. Kenapa burung harus keluar dari sarangnya? Kenapa? Karena dia berusaha untuk apa? Untuk supaya perutnya itu tidak kosong, maka dia keluar cari makan. Jadi jangan salah. Kemudian kita mengatakan, itu burung aja bisa hidup nggak ngapa-ngapain. Burung itu keluar sarangnya cari makan, itu yang dilakukan. Maka kita sebagai manusia juga seperti itu harusnya. Konsep tawakalnya seperti itu. Tapi kalau konsep tawakal nampaknya hampir semua ini bisa memenuhi ini. Tapi konsep yang pertama dan yang kedua itu mungkin kita perlu berintrospeksi lebih ya. Wajilat qulubuhum idza dzukirallah, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Berat sekali. Ya tidak? Ketika dibacakan Al-Quran, jangankan tambah iman, kadang-kadang kalah itu suara Al-Quran dengan obrolan kita dengan ya enggak? Iya, coba jangan perhatikan semua, atau kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Ini mumpung banyak contohnya kalau di bulan Ramadan ini ya. Ada yang lagi ceramah pas sholat tarawih itu
ya kan? Lomba pidato itu. Ini bagaimana? Jangankan menambah iman. Caranya menambah iman itu bagaimana? Kan didengerin, ya kan? Didengerin, diresapi, ditadaburi. Apa keterangannya dari ulama, diingat-ingat, ya kan? Diresapi. Ya jangankan mendengarkan aja tidak. Jangankan dengarkan, orang malah dia itu ngobrol. Mau bertambah imannya dari mana? Kan gitu kan? Nah, makanya ini introspeksi buat kita semua. Kemudian di antara sebab yang kemudian mengantarkan kita memiliki hati yang sehat, jantung yang kuat, yang salim adalah apa? Mujalasatus sholihin wa mukhalatatuhum wal iktida'u bihim. Duduk-duduk bareng orang-orang yang saleh, bermuamalah dengan orang-orang saleh, ikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyiratkan dalam sabda beliau, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan siapa yang menjadi temannya. Ala dini khalilihi falyanzur ahadukum, maka siogianya masing-masing dari kalian ya, untuk melihat siapa yang akan dijadikan sebagai teman. Karena para ulama di antara yang disampaikan oleh mereka terkait hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah SAW melalui hadis ini mengharapkan kebaikan untuk seluruh umatnya, kebaikan dunia dan akhirat. Sampai pun di dalam memilih teman, maka dipilihlah teman yang bisa mengantarkan dia kepada kebaikan dia di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka kuncinya apa? Duduk-duduk ngopi bareng orang-orang soleh. Ya, boleh saya menggunakan istilah yang vokab ya, kongko-kongko bareng orang-orang soleh, nobar nongkrong bareng dengan orang soleh. Kira-kira nongkrong bareng dengan orang soleh itu isinya apa? Kalau isinya itu gibah ya berarti jenengan salah nongkrongnya. Berarti bukan orang soleh ya? Berarti bukan orang soleh. Bukan yang seperti itu. Orang yang mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itulah, meskipun dia nampak-nampaknya biasa-biasa saja, ustaz bukan, ya. Kok kayaknya alim juga enggak, kok belajarnya juga cuma sampai SD, tapi kok banyak pencerahan yang dia berikan. Meskipun dia tidak menyampaikannya melalui mulutnya, melalui lisannya, tetapi kita bisa mengambil faedah, manfaat dari dia, kebaikan untuk kita ke depannya. Subhanallah. Maka jangan dilepas yang seperti ini. Nah, kalau kita ini kan manusia ya, tapi memang sifatnya manusia. Kalau dikritik itu kan nggak mau, ya kan? Dikritik itu nggak mau. Siapa manusia yang siap dikritik? Dari zaman ini ada yang siap dikritik. Ada yang ngacung gitu, saya siap dikritik. Gak ada. Siapapun di antara kita itu gak pengen dikritik memang. Gak suka dikritik. Tapi kan kritikan itu ada kritikan yang pedas, ya. Ada kritikan yang tidak pedas, ya. Maka sebetulnya pada asalnya manusia itu gak suka dikritik, tetapi ketika kritikan itu disampaikan, itulah namanya nasihat, ya kan? Nasihat itu kritikan, oke? Nasihat itu sama dengan kritikan. Kalau nasihatnya yang